Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang utilitas dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pengertian utilitas, permintaan atau demand terhadap suatu barang atau jasa tidak bisa lepas dari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Dalam ilmu ekonomi, konsep utilitas adalah ilmu untuk mengetahui perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Misalnya, jika barang A dan barang B ditawarkan pada harga yang sama, maka pilihan rasional seorang konsumen adalah memilih barang yang dengan utility terbesar. Jadi utilitas adalah kemampuan atau nilai manfaat suatu produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Saya akan menjelaskan teori dan fungsi utilitas. Yang pertama, utility atau utilitas adalah kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi barang dan jasa. Jadi, utilitas menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Yang kedua, total utility adalah kepuasan total dalam mengkonsumsi sejumlah barang dan jasa. Yang ketiga, marginal utility atau MU atau utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satu satuan barang atau jasa yang dikonsumsi. Jadi, utilitas marginal menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Selanjutnya, konsep utilitas. Karena nilai utilitas adalah bersifat relatif, maka terdapat berbagai konsep utilitas yang digunakan untuk mengukur nilai ini. Berikut adalah di antaranya. Utilitas waktu atau time utility. Waktu dalam utilitas adalah mengacu pada ketersediaan produk. Jika perusahaan dapat mengoptimalkan proses perencanaan, produksi, dan distribusi, maka konsumen bisa kembali membeli produk tersebut pada periode waktu produk tersebut dibutuhkan. Dengan ini, nilai utilitas produk terletak pada waktu ketersediaan produk tersebut. Contohnya di Indonesia, nilai utilitas adalah dengan ketupat pada waktu mendekati Hari Raya Idul Fitri akan jauh lebih tinggi dibandingkan periode waktu lainnya. Atau ketika musim hujan, nilai utilitas jas hujan semakin tinggi dibandingkan musim kemarau. Yang kedua, utilitas kepemilikan atau possession utility. Utilitas kepemilikan dikaitkan dengan kepuasan konsumen ketika memiliki suatu produk. Dalam possession utility, nilai utilitas adalah ketika konsumen telah membeli atau memiliki sebuah produk, ia bisa menggunakannya secara bebas dan punya kontrol penuh atas barang tersebut. Contoh nilai utilitas adalah semua orang bisa memiliki sepatu basket, namun bagi atlet basket maka nilai utilitas kepemilikannya akan semakin tinggi. Atau semua orang bisa melukis, namun jika lukisan hasil karya ilustrator berpengalaman maka nilai utilitas kepemilikannya akan lebih tinggi. Utilitas tempat atau place utility. Konsep tempat sebagai utilitas adalah nilai yang diciptakan oleh sebuah bisnis, di mana pemilik bisnis menyediakan produk di tempat yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Salah satu contoh utilitas tempat atau place utility. Jika rumah makan masakan Padang didirikan di Sumatera Barat yang merupakan tempat asalnya, maka nilai utilitas tempat tidak akan signifikan. Akan tetapi, jika rumah makan masakan Padang didirikan di sebuah lokasi strategis di Pulau Jawa, maka konsumen yang menikmati makanan tersebut akan meningkatkan nilai utilitas tempatnya. 4. Utilitas bentuk atau form utility. Bentuk utilitas adalah nilai yang diciptakan oleh sebuah bisnis dengan menggabungkan komponen ataupun bahan-bahan tertentu agar tercipta sebuah produk dapat memiliki nilai manfaat yang optimal. Selain itu, nilai bentuk utilitas adalah seberapa baik kualitas dan bentuk produk yang digunakan oleh para konsumen. Contohnya, bongkahan kayu punya nilai utilitas bentuk yang terbilang rendah, tetapi jika bongkahan kayu itu diubah dan diproses untuk menjadi kursi atau meja dengan warna, ukuran, dan style terkini, maka nilai utilitas bentuknya dapat semakin meningkat. Pendekatan utilitas. Beberapa jenis konsep utilitas ini dapat diukur dengan dua metode. Pendekatan, yaitu kardinal dan ordinal. Penjelasan pendekatan utilitas adalah berikut ini.
1. Kardinal atau kardinal utility. Kardinal pada utilitas adalah metode pendekatan atas manfaat atau kegunaan yang tidak dapat diukur, namun bisa dibandingkan antara satu produk dengan lainnya. Sifat metode pendekatan kardinal utilitas adalah kualitatif, misalnya adalah keputusan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang didasarkan pada perbandingan antara manfaat yang diperoleh atau kegunaan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Ordinal utility. Berbanding terbalik dengan kardinal, pendekatan ordinal pada utilitas adalah metode pendekatan terhadap manfaat yang bisa diukur melalui angka secara sistematis, sehingga sifatnya kuantitatif. Pendekatan ini dapat diukur dari kemampuan konsumen mengurutkan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Dalam teori pendekatan ordinal, beban biaya utilitas. Utilitas ini memiliki peran fungsi yang sangat penting yang berkaitan dengan hukum penawaran supply dan permintaan demand. Selain itu, teori ini juga dapat membantu menjelaskan perilaku konsumen tentunya melalui teori pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk. Perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk yang dijual. Konsumen secara rasional membeli sesuatu karena barang tersebut menawarkan beberapa nilai manfaat atau utilitas. Kemudian konsumen juga menciptakan permintaan barang karena barang tersebut memberikan utilitas atau beberapa nilai manfaat. Semakin tinggi kepuasan yang ditawarkan suatu barang, semakin banyak konsumen akan menuntut ketersediaan produk tersebut. Peningkatan permintaan seringkali dapat memunculkan biaya beban utilitas. Hal ini karena upaya perusahaan atau perorangan untuk meningkatkan nilai utilitas produknya menghasilkan beban utilitas. Misalnya beban utilitas atau biaya utilitas adalah tagihan utilitas untuk biaya air, listrik, telepon, internet, dan sebagainya. Mempelajari perilaku konsumen merupakan hal yang penting karena dapat membantu marketers mengerti apa yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian. Sehingga bagian pemasaran dapat mengetahui bagaimana cara memasarkan produknya kepada konsumen. Bagian pemasaran juga harus mempelajari pola pembelian dan juga tren dari konsumen. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, gender, dan lainnya. 2. Faktor psikologi, respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. 2. Faktor sosial, lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen. 1. Perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian atau dissonance reducing buying behavior. 2. Perilaku pembelian yang kompleks atau complex buying behavior. 3. Perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan atau habitual buying behavior. Kesimpulan, mempertimbangkan, memutuskan, dan memilih sesuatu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Teori utilitas tidak dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana cara orang-orang mengambil keputusan tersebut, tetapi bagaimana orang akan berperilaku jika mengikuti persyaratan tertentu dalam pembuatan keputusan secara rasional. Demikian pemaparan materi tentang teori utilitas atau teori pengambilan keputusan dari kelompok kami. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.